Saya melihat Anda kok seperti Rid Gulit. Apa Anda masih familiar dengan Rid Gulit? Apa masih ada hubungan darah? Hubungan darah itu familiar dengan Rid Gulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Channel yang selalu komitmen menyajikan informasi-informasi tentang seni budaya, ekonomi, politik, sosial, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Suriname dan di Indonesia. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, seperti biasa, hari Selasa kita libur total ya. Kita seperti biasa jalan-jalan dengan anak-anak, keluarga, mencari kebutuhan rumah tangga, terutama perlengkapan dapur, dan ya biasa anak-anak sebagaimana layaknya anak-anak minta jajan ini itu dan sebagainya. Dan kebetulan kita berada di jalan Frederik Hupweg ya. Jadi Indra Gandhi Weg, Seisteraat, kemudian Frederik Hupweg. Kita mampir di sebuah kafe ya. Kalau di Suriname kafe, kalau di Indonesia mungkin bahasanya warteg atau angkringan atau apapun lah jenisnya. Yang jelas kita mampir di sebuah kafe dan seperti biasa kita pesan makan, pesan minum dan sebagainya. Dan di sini ada sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat mengejutkan. Di samping menunya, padahal ini kafenya orang etnis Afrika ya, tapi menunya menu Jawa Indonesia. Para pemirsa, yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa etnis Afrika itu ternyata adiknya Rid Gulit KW ya, pesepak bola legendaris dari Suriname. Baik para pemirsa sekalian, coba kita akan wawancara, kita akan ngobrol, kita akan interview dengan sang pemilik kafe yang ternyata bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Oke pemirsa, ikuti video saya. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, ini sang pemilik kafe ya, seperti Rid Gulit KW dari Suriname ya. Beliau etnis Afrika yang pandai berbahasa Indonesia. Para pemirsa nggak percaya? Percaya nggak? Coba kita tes bareng-bareng. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Bisa bahasa Indonesia ya? Iya, bisa sedikit. Saya melihat Anda kok seperti Rid Gulit. Apa Anda masih familiar dengan Rid Gulit? Bukan. Bukan. Semua pikir orang Suriname atau Rid Gulit, orang Suriname. Terus lihat orang hitam bilang Rid Gulit atau Reykart. Ngerti Reykart? Iya. Pemirsa, betul kan? Bisa bahasa Indonesia? Cukup ya, menyengangkan ya. Sedikit. Apa masih ada hubungan darah? Hubungan darah itu familiar dengan Rid Gulit? Dengan Rid Gulit enggak ya? Bukan. Tapi tahu Rid Gulit dari Suriname ya? Suriname, Reykart, Sidorov. Oh gitu. Orang Suriname. Tapi Anda bisa main bola ya? Iya, sedikit. Orang banyak sama Rid Gulit. Baik, namanya siapa? Maaf? Edgar. Umurnya berapa tahun umurnya? Pikir 54. 54. Begini, saya ini orang Indonesia, saya heran ketika mampir di kafe Anda, di angkringan Anda, kok Anda bisa bahasa Indonesia, ceritanya bagaimana ini? Iya, dulu yang pertama aku pergi nang Indonesia, aku harus bisa bahasa Indonesia. Aku pikir, kalau aku nang Indonesia, aku harus belajar Indonesia, dan aku beli elektronik, dan aku belajar cap-cap hari 5. And aku orang malu membuat salah. Aku bilang harga, aku ajari 1, 2, 3 uang 150. Berarti pernah ke Indonesia ya?
Pernah. Oh, Cup tahun berapa itu? 2003. 2003 ya? Oh, udah lama ya. Sudah lama ya. Di daerah mana itu di Indonesia? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Aku ada banyak keluarga di Pekanbaru. Para pemirsa, Pekanbaru. Rit Gulit KW pernah ke Pekanbaru. Tapi Rit Gulit juga pernah ke Ambon ya? Iya. Saya baca beritanya di YouTube itu, Rit Gulit pernah melangsungkan apa namanya hari ulang tahunnya di Ambon, 60 tahun di Ambon. Oh, ya. Jadi nggak tahu diundang ke sana atau gimana ya, datang ke sana terus merayakan ulang tahun yang ke-60. Saya lihat di YouTube ya. Nah, saya kok teringat kok seperti Rit Gulit ya. Ternyata Anda juga pernah ke Indonesia pada tahun 2003. Wah, luar biasa pemirsa. Etnis Afrika bisa bahasa Indonesia dengan fasih. Kalau bahasa Jawa nggak ngumun ya. Nggak ngumun itu nggak heran. Di Suriname bahasa Jawa udah biasa. Tapi ini bahasa Indonesia luar biasa. Baik, apa namanya? Edgar ya. Family di Suriname ini ada orang Indonesianya? Ada orang Indonesia. Mama asli orang Indonesia. Oh gitu. Orang nyolong ibu bawa nang Suriname. Oke. Dan kakak lihat kakak. Ini kakaknya ya? Iya kakak. Dan mama nanti married orang Suriname. Orang Suriname, Afrika orang. Oh gitu. Iya. Oh ternyata pemirsa. Karena kita ada mix campuran. Oke. Hitam dan Jawa. Oh jadi begini pemirsa. Mas Edgar. Itu aslinya maknya dari Indonesia, kemudian dulu datang ke Suriname, menikah dengan orang Suriname. Etnis Afrika ya, orang hitam ya. Ternyata ini kakaknya ini, namanya siapa Pak? Sino. Oh Seno, ini kakaknya, ini kulitnya masih kulit Jawa persis ya. Lah ini adiknya, jadi mamanya orang Indonesia, terus menikah lagi dengan suku etnis Afrika, terus punya anak Edgar. Ya, Mas Edgar. Ini dulu sudah punya anak ya? Iya, sudah punya anak. Yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kemudian berarti antara Pak Edgar dengan Pak Seno, satu emak, satu ibu, lain bapak. Oh, begitu ceritanya. Terus istri orang Suriname apa orang Indonesia? Istri aku orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Dulu aku pergi ke Indonesia, aku terus menikah orang sana. Dan aku lihat istri yang badam gagal. Dan aku pikir, aku mau marry iki. Terus langsung mau ya? Langsung. Oh, gitu sama cerita. Jodohku. Oke. Terus punya anak berapa dengan istri? Satu ya. Oke. Bisa panggilkan istrinya? Nova. Sebentar pemirsa, ini kita ternyata istrinya orang Indonesia ya. Pantesan bisa bahasa Indonesia ya. Masuk. Baik, para pemirsa, ini Mbak Nova, istrinya Pak Edgar. Ya, Mbak Nova ya. Aslinya mana Mbak? Asli Pekanbaru ya. Terus dulu waktu ketemu dengan Pak Edgar itu di mana ini? Situasinya waktu apa gitu loh? Saya kerja di butik Ramayana. Oke. Ketemu suami lagi duduk di KFC. Oh gitu. Soalnya di Ramayana depannya KFC. Oh gitu. Terus kenalan? Suami liatin saya kerja. Saya liatin ada baju cuman kepala aja lihat saya. Jadi suami lihat, saya lihat juga, bilang teman, ada turis, ada orang Amerika, orang hitam gitu. Dan suami hello, saya hello juga. Oh gitu. Iya, udah suami datang, kenalan. Habis itu langsung 3 hari kakaknya yang di Pekanbaru datang nemuin saya. Adik saya serius sama kamu.
Saya kaget, baru ketemu langsung katanya serius. Kak, saya takutnya kamu udah punya suami atau pacar, jadi adik saya jadi ganggu kamu. Enggak, soalnya adik saya mau serius, saya bukan untuk pacaran atau apa, mau istri. Betul ya. Ke Belanda. Iya. Lalu terus akhirnya nikah di sana. Soalnya surat-surat kan, surat-surat belum ada, soalnya harus dari kedutaan Belanda, dari Indonesia, Menteri Agama. Jadi suami takut saya sama orang lain, soalnya 2 minggu lagi mau pulang ke Belanda. Jadi udah tunangan dulu. Oh gitu. Jadi tunangan, suami pulang ke Belanda, terus datang lagi. 2 bulan langsung nikah. Oh gitu, nikahnya di Pekanbaru ya? Pekanbaru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus dari Pekanbaru itu setelah menikah langsung ke Belanda? Enggak, soalnya visanya. Visanya belum. Suaminya datang jemput saya habis nikah, visa ke Belanda, ke Jakarta membuat visa, visanya ditolak. Ditolak di Belanda? Iya, visanya ditolak soalnya yang ngurusin keluarga suami nggak tahu, jadi salah ngurus, jadinya ditolak. Oke. Terus kembali lagi ke Indonesia lagi? Kembali lagi ke Pekanbaru. Suami pulang ke Belanda sendirian, jadi lama prosesnya, udah 10 tahun. Oke. Jadi selama 10 tahun. Itu visa Belanda apa visa Suriname waktu itu? Soalnya dulu saya inginnya tinggal di Belanda. Oh gitu. Iya, soalnya udah berapa kali coba-coba visa MVV untuk turis juga nggak bisa. Jadi untuk bisa ikut suami juga nggak bisa. Nggak bisa, soalnya 1 kali udah ditolak susah. Ya. Nah, terus akhirnya bisanya itu terus gimana ceritanya? Cerita jadi 10 tahun lamanya suami pulang Indonesia, Belanda, Indonesia, Belanda, Indonesia kan itu selama itu. Oke. Habis itu pikir nggak, anak nangis, saya nangis kalau pulang, suami nggak kuat lagi kayak gitu terus. Dan pikirnya ya udah coba dari ke Suriname, udah tinggal Suriname, soalnya suami rumah nggak ada yang jagain juga di Suriname. Tinggal. Tapi suami paspornya mana? Belanda? Belanda. Oh gitu. Tak kira Suriname. Belanda. Oh. Belanda. Ya, lah terus di Suriname itu sudah berapa tahun di sini? Di sini dari 2014. Oh, 2014 ya. 2014 berarti bareng dengan saya 2014 itu. Oh, di sini. Iya. Mungkin sama pesawat. Mungkin. Mungkin juga ya. 2014 Oktober. Saya Agustus. Oh, berarti Bapak duluan. Iya. Saya Oktober. Iya. Selama ini belum pulang. Belum pulang. Saya juga belum pulang. Karena anaknya banyak, jadi 2 tahun punya anak, 2 tahun punya anak. Jadi saya takutnya kan di pesawat gitu kan. Iya. Kalau anak kecil kan jauh kan. Iya, jadi perjalanan jauh. Nah, terus kemarin kita mau pulang ada COVID. Ya sudah, kita tunggu lagi. Nah, kemarin mau pulang lagi, anak saya sakit. Jadi nggak bisa. Sampai kan anak saya operasi di Kolombia. Oh. Ya, jadi cewek. yang perempuan itu, yang perempuan yang cewek. Jadi ya tertunda-tunda terus. Insya Allah tahun depan lah. Kita mudah-mudahan bareng ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Ini Mbak Nova, pemirsa, suaminya Pak Edgar. Ya. Iya. Ini kakaknya Pak Seno, ya. Mengelola kafe. Ya bukan kafe ya, apa namanya ya? Warung lah, warung. Yang sederhana diterima warung. Tapi alhamdulillah ini bisa untuk langganan kita. Setiap kali kita main, ya kita mampir ke sini, disediakan karaoke, ada ya komplit sebagaimana layaknya warung-warung yang lain. Saya benar-benar senang ini punya saudara di Suriname ya, ada Mbak Nova, Pak Edgar, kemudian Pak Seno. Dan kebetulan karena wajahnya agak sedikit mirip dengan Ruud Gullit ya. Ini hobi sepak bola. Saya kan lagi mau mengadakan turnamen sepak bola ini untuk Suriname. Turnamen sepak bola amal. Jadi nanti kita ngadain turnamen sepak bola, kemudian hasil dari pertandingan itu kita kumpulkan untuk membantu orang-orang yang layak kita bantu. Misalnya ada orang kesusahan, terus kita bantu. Oleh karena itu, kebetulan saya bawa undangan. Ini undangannya seperti ini, ya. Ini dari organisasi Pawani, Paguyuban Warga Negara Indonesia di Suriname mengadakan turnamen sepak bola ini. Makanya langsung saya kasih Pak Edgar undangan untuk bisa memainkan timnya
Ini tim Red Gulit ya. Insya Allah nanti jadi bintang tamu di sana. Dan kebetulan saya pakai jersey apa namanya? Jersey-nya Manchester United ya. Manchester United. Karena saya termasuk penggemar MU, Ronaldo. Baik, Mbak Nova, kira-kira yang di sini dijual apa saja, Mbak? Nasi sama bami. Bami ya. Iya. Itu menu pokok ya di Suriname. Iya, kalau hari Minggu biasanya soto. Soto. Soalnya GoFit semuanya juga mahal Iya. jadi Nggak jual bakso gitu, Mbak. mau coba soalnya di sini orangnya Nggak suka ya? Belum terkenal ya? iya, susah orang sini kan banyak orang kulit hitam nggak susah sosialisasi Iya, makan Indonesia. Iya, sesuaikan lidahnya. Mbak Nova sama Pak Edgar punya anak satu ya? Iya. Namanya siapa? Princess Intan Boma. Intan ya. Bisa dipanggilkan Mbak Intan? Sekarang Lagi pergi ya? Iya lagi. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Antar makan. Ya, itu bestelling. Iya. Oke. Jadi luar biasa para pemirsa, kita ketemu ya. Belum pernah ketemu di sini. Kemudian alhamdulillah tambah saudara, jadi tambah semangat ya. Kita kalau ketemu sama-sama orang Indonesia, jadi kita kayak punya kekuatan gitu loh. Kayak kita punya kekuatan, punya persaudaraan yang lebih kuat lagi. Mudah-mudahan ini akan terjalin terus di Suriname dan intinya bisa bermanfaat untuk orang lain di Suriname maupun orang Indonesia yang ada di Suriname. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Jalan-jalan kami, kebetulan ketemu dengan Mbak Nova, Pak Edgar, kemudian Pak Seno. Ini bukan Pak Edgar ya, Red Gulit. Red Gulit. Ini luar biasa. Kapan-kapan saya bawa ke Indonesia untuk main di Indonesia. Baik pemirsa, itu saja. Satu lagi, Mbak Nova atau Pak Edgar. Salam dengan orang-orang Indonesia. Assalamualaikum. Iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini selamat siang toh? Siang, ya. Siang ya. Aku kangen Indonesia. Mudah-mudahan cepat Mudah-mudahan cepat datang ke Indonesia, doain. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dadah. Dah.